Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farizal Fakil Mawan dengan NIM 2023 11161. Jadi, pada tugas akhir modul 4 pada praktikum mikrokontroler ini, saya akan membahas mengenai codingan terlebih dahulu. Oke, di sini bisa dilihat yang pertama pastinya kita melakukan ini pemanggilan atau hashtag include ini. Hashtag include ada where.h, ada fruit underscore gfx.h, dan satu lagi ada fruit hashtag underscore ssd 1306.h. Nah, fungsinya ini untuk mengaktifkan si library OLED supaya si Arduino nantinya bisa berkomunikasi dengan layar lewat jalur I2C. Nah, di bawahnya itu ada hashtag define. Hashtag define ini seperti dilihat ini ada screen width, screen height, OLED underscore reset min 1, dan screen underscore address 0 kali 3C. Oke, ini merupakan bagian untuk pengaturan ukuran layar dan alamat I2C OLED-nya. Nah, biasanya alamat 0 kali 3C ini itu untuk standar buat si OLED ukuran 0,96 inci. Nah, bisa dilihat bawahnya ini ada Fruit SSD 1306 display. Nah, maksudnya apa? Ini untuk membuat si objek atau si display-nya yang nantinya dipakai untuk menulis teks ke layar OLED tersebut. Nah, di sini seperti dilihat ada cons in, pertama ada LED merah 1 sama dengan 6, LED merah 2 sama dengan 7, buzzer sama dengan 8, button sama dengan 2, relay sama dengan 10. Nah, nantinya ini maksudnya apa? Yang pertama itu LED pertama itu berarti berada di pin 6, LED merah yang kedua itu berada di pin 7, untuk buzzer itu berada di pin 8, untuk push button itu berada di pin 2, dan untuk relay itu berada di pin 10. Oke. Nah, di sini ada boolean mulai hitung sama dengan false. Maksudnya apa? Di sini dilihat mulai hitung itu untuk tahu apakah timer sedang jalan atau tidak. Oke. Di sini ada integer countdown sama dengan 10. Nah, countdown ini itu berarti nilai awal hitung mundur dari 10 detik, dari misal di sistem itu berarti dari 10 sampai dengan 0. Nah, di sini ada integer last button stage sama dengan height. Nah, maksudnya apa? Last button state ini untuk menyimpan kondisi si tombol terakhir. Nah, dua variabel terakhir ini dipakai untuk menghindari adanya efek bouncing, yaitu getaran kecil di tombol yang bisa bikin Arduino salah baca tombol ditekan beberapa kali. Jadi kalau tekan satu kali, ya udah satu kali aja dia akan ke trigger. Oke, di sini kita masuk ke bagian void setup. Nah, di sini LED, buzzer, dan juga relay itu output. Kenapa output? Karena untuk mengeluarkan si sinyalnya. Nah, untuk push button ini input underscore pull up. Artinya tombol akan aktif ketika ditekan dan bernilai low karena ada resistor pull up. Nah, bawahnya ada serial.begin 9600 seperti biasa untuk mengaktifkan komunikasi serial sebesar atau baud rate-nya sebesar 9600. Nah, di bawahnya ada if display.begin. Nah, di situ sampai for titik koma itu maksudnya apa? Baris ini itu untuk menyalakan OLED-nya. Kalau gagal itu program berhenti. Nah, lalu di sini ada tampilkan awal dalam buka kurung dalam kurung. Nah, itu maksudnya apa? Itu dipanggil untuk menampilkan si tampilan awalnya. Oke, di sini selanjutnya ada void loop. Integer reading sama dengan digital read dalam kurung button. Oke, di sini Arduino
akan terus-menerus membaca status tombol, apakah ditekan atau tidak. Bawahnya lagi, itu di sini ada if reading tanda seru sama dengan last button state. Last debounce time sama dengan milis, buka kurung dalam kurung. Nah, di sini maksudnya apa? Itu kalau keadaan tombol berubah, misalnya dari high ke low, maka waktu perubahan itu dicatat. Nah, selanjutnya lagi, bawahnya ketika dia setelah lebih dari 50 milidetik untuk memastikan tombol stabil. Nah, jika tombol benar-benar ditekan atau low dan timer belum berjalan, maka program akan memulai hitung mundur dengan memanggil fungsi si hitung mundurnya. Oke. Nah, di sini ada fungsi si hitung mundurnya. For countdown sama dengan 0, countdown lebih dari sama dengan 0. Dan terakhir countdown sama dengan countdown strip. Itu maksudnya apa? Nantinya ini akan menghitung dari angka 10 sampai dengan 0. Oke. Bawahnya lagi bisa dilihat ini hanya tampilan untuk teks statusnya aja. Yang pertama, jadi ketika OLED ini ditekan, maka tampilan atasnya itu ada bacaan timer aktif. Oke, ada bacaan timer aktif. Nah, selanjutnya di sini ada if countdown lebih dari 0. Oke, bisa dilihat di sini berarti LED merah pertama, LED merah yang pertama itu dan buzzer akan menyala dan mati secara bergantian setiap 0,5 detik selama hitungan berlangsung. Di sini kenapa 0,5 detik? Di sini bisa dilihat yaitu delay dalam kurung 500 tutup kurung, berarti 0,5 detik. Oke, lanjut. Saat countdown sama dengan 0 menandakan saat countdown sama dengan 0 menandakan si LED merah yang pertama itu masih dalam keadaan high dan buzzer juga masih dalam keadaan high tapi tidak lama. Oke. Nah, kemudian nantinya ketika sudah sampai 0, OLED itu akan menampilkan tulisan boom, tanda seru. Nah, LED 1 dan buzzer menyala secara bersamaan selama 1 detik. Sini ada delay 1000. Oke. Setelah itu, dua-duanya dimatikan. Nah, bisa dilihat di sini setelah selesai, maka LED yang kedua atau LED merah yang kedua itu high atau aktif. Oke. Dan relay diaktifkan sebagai tanda mission complete. Oke, mission complete. Nah, itu delaynya selama 3000 atau selama 3 detik. Oke, di sini ada reset kondisi awal. Maksudnya itu nanti ketika semua komponen dimatikan dan tampilan OLED dikembalikan ke layar awal menggunakan si tampilan awal ini. Oke, artinya sistem nanti bisa dipakai lagi atau bisa kita pencet lagi. Oke, terus di sini terakhir ketika sistem itu sebelum dipencet, sebelum ditekan push button, maka dia yang awal tampil yaitu sistem ready. Oke, kemudian bawahnya lagi tekan tombol untuk memulai hitungan. Oke, mungkin itu aja penjelasan codingan secara singkat. Nanti akan dilanjut ke bagian rangkaian alat, penjelasan alat serta hasil.
Oke, baik. Di sini kita akan melanjutkan tentang penjelasan alatnya. Oke, sini kita lihat. Di sini pada tugas akhir kita memakai satu buah OLED, satu buah push button, dua buah LED, tiga buah resistor, satu buah relay, dan juga satu buah buzzer. Oke, mungkin untuk cara kerjanya tadi di sini bisa dilihat pada OLED-nya. Lihat sini OLED-nya ada bacaan sistem ready. Tekan tombol untuk memulai hitungan detik. Oke, jadi sebelum kita memencet push button, maka tampilan OLED ini akan seperti ini. Oke, ketika kita menekan OLED ini, maka dia mulai menghitung. Timer aktif mulai menghitung dari 10 hingga 0. 5, 4, 3, 2, 1. Maka dia akan menyalakan si LED satunya lagi. Oke, mungkin kurang lebih cara kerja seperti itu. Kita coba sekali lagi. Sini ketika kita tekan push button ya sekali, maka OLED akan menghitung dari 10 sampai 0 dan lampu berkedip sesuai dengan hitungannya. Ketika sudah 0, maka otomatis lampu LED satu lagi akan menyala. Oke, mungkin kurang lebih cara kerjanya seperti itu untuk tugas akhir pada modul 4 praktikum microcontroller. Oke, jadi kurang lebih cara kerjanya seperti itu untuk tugas akhir pada modul 4 praktikum microcontroller. Oke, jadi saya akhiri video pada kali ini. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.